Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk beribadah bersama dengan keluarga hari ini. Kita siapkan diri dan hati dan mari kita bersama tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan yang pasti kita mau tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Puji bagi nama Tuhan. Saat ini mari kita mau datang sama Tuhan. Kita mau ajak seluruh anggota keluarga kita untuk memuji Dia, menyembah Dia. Karena Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang sungguh luar biasa, bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Kami rindu, kami mau datang buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa.
bagi setiap kami Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih-Mu. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami nyanyikan, biarlah apa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami rindu untuk kami mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu membukakan banyak hal tentang Engkau, tentang diri-Mu kepada kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah waktu-Mu. Haleluya Bapa, amin. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang roh Tuhan, ya, hari-hari ini kita sedang berbicara tentang Roh Kudus, di mana ketika Yesus naik dan kita hari-hari ini kurang lebih selama 10 hari kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus begitu penting bagi orang percaya. Roh Kudus adalah roh Tuhan Allah sendiri. Dan Roh Kudus tinggal diam di dalam diri orang percaya. Nah, saudaraku, kita mengerti bahwa kita tidak pasti di dunia ini. Apapun yang saat ini kita prediksikan, di masa yang mendatang kita belum tentu menikmati, belum tentu merasakan apa yang saat ini kita prediksikan. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam diri kita memberikan kita pengertian, hikmat, dan marifat yang luar biasa. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar satu hal penting, satu tema penting, di mana peran Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Kenapa tema ini begitu penting bagi kita? Karena ketika orang percaya mengerti peran dari Roh Kudus, orang percaya akan memahami bagaimana dia harus memperlakukan Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus bukan sebuah kekuatan Allah saja. Roh Kudus bukan hanya kuasa pasif Allah, tetapi Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar peran ini. Ya, saya akan membagikan 3 peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Ini peran yang pertama. Peran Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, ini peran yang pertama, Roh Kudus Allah di dalam diri orang percaya, yaitu Roh Kudus sebagai pendidik orang percaya. Roh Kudus mengajar banyak hal di dalam diri orang percaya. Ya, mendidik berarti ada yang dididik. Roh Kudus adalah pendidik orang percaya, dan yang dididik siapa? Yaitu orang percaya, yaitu kita, saya dan saudara. Kenapa kita perlu dididik? Perhatikan saudaraku, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan manusia sudah lepas dari sumber hikmat. Manusia sudah terlepas dari sumber pengetahuan itu. Sehingga manusia hidup di dalam kegelapan. Apa yang difikirkan manusia, apa yang dirasakan manusia, apa yang dilakukan manusia berpotensi dosa. Ketika tindakan manusia berpotensi dosa, inilah kekhawatiran dan inilah sumber kehancuran di dalam diri manusia. Ketika sebuah tindakan inisiatif manusia dilandasi dosa, maka itu akan membawa kepada kebinasaan manusia dan seluruh dunia ini. Disinilah kita mengerti bahwa Roh Kudus, peran Roh Kudus di dalam mendidik orang percaya itu begitu penting. Peran Roh Kudus mengajar orang percaya itu begitu penting. Ada 2 hal yang diajar oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan katakan, Dia akan mengajarkan segala sesuatu.
Yang kedua, dia akan mengajarkan perintah Tuhan. Perhatikan saudaraku. Dia akan mengajarkan pengetahuan umum Allah melalui alam semesta ini, melalui apapun di dunia ini. Dan dia juga akan mengajarkan pengetahuan secara khusus tentang kebenaran Allah secara khusus, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, yaitu di dalam firman Allah. Kebenaran secara umum, berbicara alam semesta, kita memahami Tuhan melalui apa yang kita lihat, apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi kebenaran yang khusus, pengetahuan yang khusus ini hanya dapat kita mengerti di dalam diri Yesus dan di dalam Alkitab. Kita mengerti hati Allah di situ. Nah, saudaraku, ini peran yang pertama. Roh Kudus mengajarkan kepada kita, Roh Kudus mendidik kepada kita. Dua hal ini, tentang kebenaran Allah secara umum dan tentang kebenaran Allah secara khusus. Ketika Roh Kudus mendidik, manusia mengerti, melihat lebih dari yang dia lihat, memahami lebih dari apa yang dia pahami, dan melakukan lebih dari apa yang dia lakukan. Jadi dia tidak melakukan sembarangan. Saudaraku, ini begitu penting bagi orang percaya. Masih ingatkah saudara tentang Salomo? Ya, saya mau tanya kepada saudara. Ketika Salomo minta hikmat kepada Tuhan, minta bijaksana kepada Tuhan, saya mau tanya, apakah Salomo sudah berhikmat sebelum dia minta hikmat? Kalau dia sudah berhikmat, pasti jawaban saudara, Salomo orang berhikmat, orang bijaksana, maka dia minta bijaksana Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Salomo minta bijaksana Tuhan, padahal dia sudah minta bijaksana, sudah memiliki bijaksana itu, untuk apa bijaksana yang dia minta dari Tuhan? Ini sesuatu hal yang sia-sia. Perhatikan saudara, disinilah kita mengerti yang namanya bijaksana manusiawi dengan bijaksana ilahi. Yang Salomo minta adalah bijaksana ilahi. Nah, saudaraku, ketika Roh Kudus berperan sebagai pendidik, Roh Kudus memberikan bijaksana secara ilahi dalam diri orang percaya. Nah, saudaraku, jadi saat ini, ya, hikmat yang dimiliki Salomo dengan hikmat yang kita miliki saat ini di dalam Roh Kudus, sesungguhnya memiliki potensi seperti hikmat di dalam Salomo. Nah, kuncinya hanya satu, yaitu kita tunduk kepada Roh Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, ini peran yang pertama, saudaraku. Jangan pernah merendahkan peran Roh Kudus dalam hidupmu. Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa engkau prediksi, tetapi Tuhan kasih tahu. Ada hal-hal yang tidak dibukakan, tetapi Tuhan kasih tahu. Saat ini seluruh dunia masih bergumul, ya, terkait dengan COVID. Percayalah saudara, Roh Kudus akan membukakan apa yang harus dilakukan manusia. Bukan kekuatan pengetahuan, bukan kekuatan ilmu pengetahuan yang akan membuktikan, yang akan membukakan, ya, vaksin COVID ini. Tetapi dari pimpinan Roh Tuhan itu sendiri, memakai para ilmuwan, ya, memakai manusia, membukakan kepada mereka untuk menyembuhkan COVID ini. Saudaraku, ini yang harus kita percaya. Ini peran yang pertama. Peran yang kedua, saudaraku, mari kita lihat. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Tadi kita sudah mengerti bahwa peran Roh Kudus yang pertama dalam diri orang percaya, yaitu dia mendidik. Dia sebagai seorang pendidik, pengajar dalam hidup kita. Peran yang kedua, saudaraku, mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan saudaraku. Ya. Oleh roh, R-nya besar itu ya, Roh Kudus, roh Tuhan, roh Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara bisa cek agama-agama lain, ya, ketika mereka berhubungan dengan Allah mereka, tidak ada yang seperti hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa orang percaya, kenapa orang Kristen bisa menyebut Allahnya, yaitu Allah Bapa. Ketika dia bisa berbicara kepada Tuhan, dia menyebut Bapa, tolonglah aku, Bapa. Ya. Disinilah saudaraku, peran Roh Kudus yang kedua, menjadikan kita memiliki yang namanya legalitas sebagai seorang anak Allah. Nah saudaraku, hari-hari ini ada pengajaran yang sesat, ya. Hari-hari ini ada pengajaran yang tidak beres. Ya, ada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Ibu. Ya, ini sedang marak di Korea, saudaraku. Ya, itu sangat sesat sekali. Nah, saudaraku, Alkitab tidak pernah mengatakan, Alkitab tidak pernah mengajar kita adalah roh Ibu, tidak ada. Yang ada adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus membuat kita mengerti, Allah Roh Kudus menjadikan kita sebagai anak Allah di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Maka kita sanggup menyebut Tuhan kita sebagai Bapa. Saudaraku, mungkin ada saudara yang kehilangan figur Bapa. Mungkin ada saudara yang pernah dilukai oleh Bapa saudara. Mungkin saudara ada yang mengalami yang namanya fatherless. Kehilangan, betul-betul tidak mengerti siapa itu Bapa. Tapi saya katakan saat ini saudara, engkau punya Bapa yang sejati, yaitu Bapa di surga. Dia yang akan memelihara engkau. Dia yang akan memberikan engkau dampingan sampai seumur hidup. Dan dia sendiri yang akan menjamin masa depanmu. Saudaraku, berhenti khawatir. Saat ini saudaraku, jadilah anak yang baik. Bagaimana menjadi anak yang baik? Yang pertama, kita harus memerankan Tuhan atau Bapa kita sebagai Bapa. Ya. Hari-hari di mana saya merasa tersendiri, saya seringkali berkomunikasi dengan Tuhan. Saya seringkali mengeluh, saya seringkali berbincang dengan Tuhan. Ya. Mengalami Tuhan secara pribadi. Tanpa menyembah saudara, menyembah waktu lain, tanpa saya merenungkan 1-2 ayat, tanpa itu. Ya, karena itu ada satu waktu momen lain. Tetapi ketika saya di momen yang lain lagi, saya berbicara seperti seorang anak. Bapak, hatiku susah. Bapak, aku punya impian ini. Bapak, aku percaya keajaiban. Saudaraku, Bapak rindu. Kalau engkau rindu mengenal Tuhan, saya katakan kepada saudara, Bapak lebih rindu untuk mengenalkan dirinya lebih kepadamu. Makanya engkau perlu yang namanya komunikasi dengan Bapa. Ya. Saat ini sudah. Ketika engkau sakit hati, engkau kecewa dengan Bapa di bumi ini, engkau masih punya Bapa di surga. Perankan Bapa sebagai Bapamu. Yang kedua, jadilah anak yang baik saudaraku. Yaitu apa? Jaga hati Bapa. Jaga hati Bapa. Hati Bapa, Bapa itu bisa berduka. Ketika engkau berbuat dosa, ketika engkau mengkhianati Tuhan, ketika engkau tidak menghormati kesucian Bapa, dia berduka luar biasa. Anak yang baik
menjaga hati bapaknya. Anak yang baik menjaga hati orang tuanya. Nah saudaraku, ini yang kedua. Yang ketiga, banggakan Bapa dengan apa yang kau kerjakan. Muliakan Bapa dengan tubuhmu. Muliakan Bapa dengan potensimu. Muliakan Bapa dengan apa yang kau miliki. Saudara, satu kebanggaan orang tua, yaitu ketika apa, saudara? Ketika anaknya berprestasi, ketika anaknya memiliki satu nilai kehidupan di dalam hidupnya. Dan dia mengatakan seperti ini. Karena papaku yang mengajari aku. Saudaraku, disinilah kita memuliakan nama Bapa. Nah, Tuhan Allah, Roh Allah, bukan hanya berperan sebagai pendidik dan pengajar kepada kita, tapi Roh Allah berperan sebagai apa? Menyanggupkan kita untuk terhubung dengan Bapa, dan kita menyebut Bapa yang adalah Tuhan kita. Dia menjadi satu legalitas di dalam hidup orang percaya. Engkau betul-betul syah menjadi anak Allah. Itulah peran Roh Kudus. Berbanggalah saudaraku ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Berbanggalah ketika Roh Allah tinggal di dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau anak Allah. Nah saudaraku, ini yang kedua. Ya. Peran Roh Kudus bukan hanya mengajar dan mendidik. Tapi yang kedua, Roh Kudus menyanggupkan orang percaya untuk menjadi anak Allah. Dan kita sanggup menyebut Aba, Bapa. Ini yang kedua. Dan peran yang ketiga, kenapa Roh Kudus penting bagi orang percaya? Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, Roma 8 ayat 26. Perhatikan saudara. Roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, perhatikan. Bukan Roh dengan perantaraan malaikat. Bukan Roh dengan perantaraan lain, tidak. Tapi dengan Roh sendiri, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini bukan berbicara bahasa roh, saudara. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini berbicara tentang hati Roh Kudus berdoa untukmu kepada Allah. Nah saudara, ini peran yang ketiga, peran yang begitu penting, yaitu apa? Roh mendoakanmu. Roh Kudus sebagai pendoa syafaatmu. Maka saudaraku, ketika engkau susah, ketika engkau menderita, ketika engkau saat ini mengalami apapun yang mungkin manusia tidak tahu. Tapi ingat, Roh tahu dan Roh Kudus mendoakanmu. Sedih boleh, boleh. Berduka boleh, boleh. Tetapi larut dalam kesedihan, larut dalam duka cita, tidak boleh. Kenapa? Karena Roh Allah juga menanggung keluh kesahmu. Saudaraku, ini yang ketiga. Ya. Seperti seorang anak yang selalu didoakan orang tuanya untuk kesuksesannya, untuk keberhasilannya, untuk kekuatannya. Demikian Roh Allah
selalu berdoa untukmu. Terus menaikkan doa-doanya. Agar apa? Agar engkau tidak jatuh dalam dosa. Agar apa? Agar engkau bisa bangkit dari kegagalan. Dan agar engkau apa? Agar engkau mahir mengatasi segala kesulitan dunia ini. Sehingga engkau semakin mengenal siapa Allah. Dan engkau semakin mengenal siapa Yesus Kristus di dalam hidupmu. Saudaraku, saat ini mari libatkan Roh Kudus di dalam hidupmu. 3 peran ini menjadi peran yang vital Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Dia sebagai pengajar dan pendidik, dia sebagai yang memampukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, dia seorang yang pribadi yang mendoakan kita terus-menerus. Kiranya engkau saat ini semakin menghormati Roh Tuhan dalam hidupmu. Berhenti mendukakan Dia. Berhenti engkau menyakiti hatinya. Roh Kudus mengasihimu. Dan Roh Kudus akan tinggal diam sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Mari saat ini saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dan kiranya anugerah Tuhan terus mengalir dan melimpah dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara tentang hal ini ya Tuhan. Berkati apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya semuanya Tuhan memiliki pengurapan, kuasa, dan mengubahkan hati umat-Mu yang mendengar. Pimpin sertai ya Tuhan hidup kami. Pimpin ajari kami untuk menghormati Engkau. Dan pimpin hati dan tindakan kami untuk melibatkan Engkau kapanpun dan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Roh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepadanya, menyembah kepada Tuhan pada kesempatan hari ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih sayang Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkatimu, memberkati keluargamu dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.